Nama Norbert dari Resinda 1. Bapak Robert dari Resinda 1. Silakan Pak pertanyaannya. Romo, kematian itu momentum. Bicara soal momentum, saya berikan kesaksian. Saya pernah sakit 6 jam koma. Dan di dalam koma itu tidak ada sesuatu yang terkait dengan kematian. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang saya mau tanya, kematian itu mimpi atau cita-cita? Terima kasih Romo. Baik. Namanya saya Tony. Saya mau nanya Pastor, manusia kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh ya. Kalau nanti kita meninggal itu yang ditinggal itu, yang melayang itu jiwa sama rohnya atau rohnya aja? Itu satu pertanyaan. Terus kedua, tentang pengadilan pribadi sama pengadilan umum tadi ya. Tapi tadi dikisahkan bahwa detik ini juga ini masuk neraka, masuk surga. Lah, bagaimana kita mengetahui misalnya ada saudara kita atau teman kita yang meninggal itu ini neraka apa surga ya? Artinya kalau kita doakan nanti nek ujung-ujungin neraka ya kayaknya mohon maaf, berarti percuma. Tapi kalau oh ini kayaknya purgatorium, ayo kita doakan. Pertanyaan kedua. Terus pertanyaan ketiga, saya sedikit flashback yang pertemuan pastor yang bulan-bulan sebelumnya tentang roh itu tidak bisa dipanggil ya. Tapi dalam 1 Samuel 28 itu kan ada Saul memanggil rohnya Samuel melalui dukun perempuan. Nah di dalam Alkitab tertulis itu rohnya Samuel, tapi kenapa tadi disisakan nggak mungkin lah ada roh gentayangan. Nah ini rohnya Samuel apa rohnya setan itu? Terima kasih. Terima kasih, dua dulu ya. Tadi terima kasih atas kesaksiannya. Lalu Bapak bertanya, kematian itu mimpi atau cita-cita? Saya tidak bisa memilih dua-duanya, karena kematian itu akibat. Kematian akibat dari dosa. Jadi manusia menjadi mati karena berdosa. Pada saat manusia diciptakan tidak ada kematian. Tapi begitu dosa dialami atau dilakukan, maka manusia menjadi mati. Tetapi justru kedatangan Yesus Kristus yang sengsara dan wafat, mati di kayu salib, mengubah makna kematian itu. Maka sebenarnya bagi seorang Kristen kita ini, kematian lalu pintu menuju hidup kekal. Jadi yang tadinya akibat, tanda petik, hukuman karena dosa, diubah oleh Yesus Kristus menjadi pintu untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Itu jawabannya dari sisi pandangan Gereja Katolik. Lalu yang kedua, saya jawab dari yang terakhir ya, roh Samuel. Jadi Saul memanggil seorang dukun, dan menurut dukun itu roh Samuel. Jadi Alkitab dalam ayat itu bicara bahwa itu roh Samuel, bukan dalam arti Alkitab mau memberitahu kita itu roh Samuel, tetapi dalam pandangan dukun dan Saul itu adalah roh Samuel. Padahal bukan roh Samuel. Kasus dan ceritanya sama, itu roh jahat yang menyerupai dan menyamar sebagai Samuel. Perjanjian Lama justru keras sekali mengenai ini. Memanggil arwah dilarang justru karena Allah tahu bahwa kalau orang memanggil arwah, orang tertipu. Dikira arwah itu yang dipanggil, tetapi sesungguhnya roh jahat yang menyamar sebagai arwah. Jadi kalimat dalam Alkitab yang menyatakan itu roh Samuel, diartikan bahwa dalam pandangan si dukun tadi dan dalam pandangan Saul, itu dikira roh Samuel, padahal bukan. Jadi pemahaman mengenai ayat itu haruslah demikian. Yang kedua, tubuh, jiwa, dan roh. Nah ini dulu kedudukannya. Manusia terdiri dari dua bagian, jiwa dan badan. Jadi bukan tiga tetapi dua. Kok seperti tiga? Kadang-kadang ada pembedaan tiga, roh, jiwa, badan. Tetapi sesungguhnya dua, jiwa dan badan. Roh
Roh ini istilah untuk menyebut jiwa yang mampu mengenal Sang Pencipta. Begini, pakai bayangan. Anda sudah mulai mengkerut ininya, jadi kayaknya pusing ya. Mulai mengkerut, jadi pusing. Terima dulu bahwa manusia dua bagian, jasmani dan rohani, jiwa dan badan. Untuk badan nggak ada soal, ini badan, semuanya ini badan. Untuk jiwa ada penjelasannya. Jiwa manusia itu bisa mengenal Sang Pencipta, tetapi makhluk hidup yang lain tidak. Begini loh, sama-sama makhluk hidup, tetapi binatang tidak bisa kenal Sang Pencipta. Sampai sekarang belum ada persekutuan doa kupu-kupu, itu belum ada. Monyet doa bareng rosario nyembah Tuhan itu belum ada. Karena binatang jiwanya tidak mampu mengenal Sang Pencipta. Hanya manusia yang mampu mengenal Sang Pencipta. Nah, jiwa manusia yang mampu mengenal Sang Pencipta ini istilahnya roh. Maka pembedaan tiga, tubuh, jiwa, dan roh harus dipahami begini. Manusia itu dua bagian, tubuh dan jiwa. Tubuh tidak ada soal, tapi jiwa ada sedikit penjelasan. Karena jiwa manusia mampu mengenali Allah, jiwa manusia mampu menuju pada penyembahan kepada Allah. Gampangnya, jiwa manusia bisa menyembah Sang Pencipta, binatang tidak bisa, hanya manusia. Maka jiwa manusia juga disebut roh. Jadi roh sebenarnya istilah untuk menyebut jiwa manusia yang mampu mengenal Sang Pencipta. Itu. Maka pembedaannya tetap dua, seolah-olah tiga, tetapi ini penjelasan khusus. Jadi yang disebut roh karena jiwa kita mampu menyembah Allah. Itu loh. Jiwa manusia itu mampu menyembah Allah, itulah yang disebut roh. Maka Tuhan mengatakan kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu maksudnya. Jiwa kita mampu menyebut Allah. Ya Allah, kan kita mampu berdoa. Sampai sekarang makhluk hidup itu hanya manusia yang mampu berdoa. Tidak ada. Ya meskipun kadang-kadang anjing kelihatan berdoa. Tuhan sertamu. Beberapa anjing pastoran tuh begitu loh. Lagi privasi dia kayaknya berdoa. Itu bukan berdoa. Hanya ada frekuensi suara saja yang membuat anjing lalu kadang-kadang anjing yang lain pas privasi nanti pas azan oh ini anjing Katolik, ini anjing Islam gitu. Ya enggak gitu. Anjing enggak ada agama, anjing tidak mampu mengenal Sang Pencipta. Nah itu maksudnya. Semoga dipahami. Kalau tidak dipahami ya sudah, enggak apa-apa. Saya tidak punya bahasa Jepang untuk ini. Saya ulangi simple, manusia dua, tubuh dan jiwa. Tubuh ini tidak ada soal, jiwa ada penjelasan. Jiwa yang mampu mengenal Sang Pencipta itu disebut roh. Nah kalau manusia mati, yang menghadap Tuhan yang mana? Ya tubuh dan jiwa, roh dan jiwa, karena roh dan jiwa itu satu sesungguhnya. Roh adalah istilah untuk menyebut jiwa yang mampu mengenal Sang Pencipta. Orang mati berarti jiwa dan raga pisah. Kalau orang masih hidup begini, jiwa dan raga menyatu. Raga saya mana? Ini, yang kelihatan ini. Roh saya mana? Atau jiwa saya mana? Ya nggak kelihatan. Di sini pokoknya menyatu, menjadi satu di sini. Kalau saya mati, dipisah itu. Seakan-akan diberi garis, zet. Jiwanya pergi menghadap Tuhan dalam pengadilan, tubuhnya dimasukkan peti mati. Nah, di dalam peti mati ada badan. Badan itu manusia atau bukan? Mantan manusia. Karena hanya manusia itu kalau lengkap. Jiwa dan raga. Kalau tidak lengkap itu sudah bukan manusia. Mayat itu namanya. Mayit kalau bahasa Pantura di Indramayu sana. Jadi kalau manusia tidak ada rohnya, mayit. Manusia tidak ada badannya, demit. Sama-sama it ya. Jadi sebenarnya pembedaan dua perlu dimengerti.
kadang-kadang disebut 3, tetapi itu sebenarnya tidak 3, tetap 2, hanya istilah saja. Yang menghadap Tuhan dalam pengadilan yang mana? Jiwanya, Pak. Jiwa orang itulah yang diadili. Maka istilah kita kan mendoakan jiwa-jiwa yang ada di purgatori. Kalau kita doa rosario ada tambahan doa itu untuk jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Kalau menyebut roh itu juga boleh. Maka disebutnya misa arwah. Arwah itu dari kata roh. Misa untuk roh. Misa untuk roh-roh orang yang sudah meninggal. Misa arwah, arwah, roh, arwah itu sama. Jadi misa arwah, misa untuk roh-roh. Kita kalau berdoa untuk jiwa-jiwa, jadi untuk mendoakan jiwa ya benar, untuk mendoakan roh ya benar. Tapi paling tepat istilahnya mendoakan jiwa mereka yang telah meninggal. Menyebut roh tercakup jiwa di dalamnya. Menyebut jiwa, hanya jiwa yang mengenali Sang Pencipta itulah yang disebut roh, yaitu khusus untuk manusia. Semoga makin bingung.